So, stop ya. Oke, apakah sudah terlihat ya? Salah. Oke. Aman, aman. Apa? Oke, sebentar, sebentar. Gini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Yang terhormat Bapak Husaini, SPD, MED, PhD, selaku dosen pengampu asesmen kinerja offering P6. Kami mohon izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penilaian portofolio berikut dengan validasi dari validator yang sudah kami laksanakan kemarin. Oke, sebelumnya perkenalkan di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Hadi Sucahyo Makmuri, yang kedua ada saya Muhammad Dian Ilham Akbar, yang ketiga ada Putri Wahyu Listiana, yang keempat ada Retni Yulita, lalu yang kelima ada Siti Muakira. Kemudian untuk sub bahasan kita pada siang hari ini yaitu yang pertama kita akan menyimak terlebih dahulu mengenai revisi mengenai lembar penilaian portofolio yang sudah kita revisi sebelum kita lakukan validasi. Yang pertama ada di komponen kognitif, yang kedua ada komponen psikomotorik, yang ketiga ada komponen afektif. Kemudian yang keempat ada portofolio untuk satu kompetensi dasar. Kemudian yang terakhir nanti kita membahas mengenai portofolio untuk satu semester dan juga ada hasil validasi dari dosen dan juga guru. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang subbab pertama yaitu ada komponen kognitif. Baik, di komponen kognitif ini pada penilaian portofolio diukur dengan menggunakan pemberian tugas pekerjaan rumah berupa 5 soal esai. Jadi di sini aspek yang dinilai itu yang pertama pengerjaan soal dengan ukuran poin itu 90, lalu ada ketepatan waktu pengumpulan dengan ukuran poin itu 10. Untuk rubrik penilaiannya untuk nomor yang aspek yang pertama itu ada pengerjaan soal dengan indikator yang pertama itu jika memperoleh nilai 1 sampai 45, skor 2 itu dengan indikator jika memperoleh nilai 46 sampai 50, skor 3 itu dengan indikator jika memperoleh nilai 51 sampai 75 dan skor 4 dengan indikator jika memperoleh nilai 76 sampai 100 dengan bobot 90%. Lalu yang kedua, aspek yang dinilai yaitu ketepatan waktu pengumpulan. Dengan skor yang pertama yaitu mengumpulkan tugas terlambat 3 hari atau lebih, yang kedua yaitu mengumpulkan tugas terlambat 2 hari, lalu yang ketiga yaitu mengumpulkan tugas terlambat 1 hari, dan yang keempat mampu mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, dengan bobotnya yaitu 10%. Jadi nilai penilaiannya itu pengerjaan soal dikali 90 ditambah ketepatan waktu pengumpulan dikali 10 dibagi 100. Karena dalam satu KD terdapat beberapa pokok materi yang diberikan tugas sebagai PR, maka untuk nilai kognitifnya yaitu PR1 ditambah PR2 tambah PR3, lalu PR ke N dibagi N. Dengan N-nya itu banyak penugasan PR yang diberikan. Lalu yang kedua di sini ada komponen psikomotorik.
Baik, di sini komponen psikomotorik pada penilaian portofolio pembelajaran fisika kelas 12 semester ganjil diukur dari penilaian kinerja pada kegiatan pelaksanaan proyek. Terdapat penilaian proyek dan pembuatan produk. Mohon maaf, di sini tipe penilaian produk. Jadi yang pertama di sini ada penilaian proyek, bisa dilihat pada layar PPT. Jadi yang pertama itu ada prosedur, yaitu penyelesaian proyek ini dilakukan dalam waktu 3 minggu dengan pembagian, yaitu minggu pertama kelas dibagi ke dalam kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Lalu yang kedua, setiap kelompok diminta untuk membuat generator sederhana. Lalu yang ketiga, setiap kelompok diminta untuk mempersiapkan alat dan bahan seperti penggaris, kayu, lem tembak, kabel, DVD bekas, gunting, baut dan mur, tutup botol, dinamo bekas yang masih berfungsi, lampu LED, solder, dan board. Lalu minggu kedua yaitu yang pertama setiap kelompok diminta untuk mengeluarkan alat dan bahan yang telah dibawa. Yang kedua setiap kelompok diminta untuk membuka smartphone-nya masing-masing dan diarahkan ke YouTube dengan link sebagai berikut. Lalu yang ketiga setiap kelompok diminta untuk mengamati prosedur perakitan generator sederhana di link video yang sudah dicantumkan. Lalu yang keempat, setiap kelompok mulai diminta untuk melakukan perakitan generator sederhana sesuai prosedur. Lalu yang kelima, setiap kelompok diminta untuk menguji alat dan dikonsultasikan kepada guru untuk mendapatkan perbaikan bila ada kekurangan. Selanjutnya ada minggu ketiga, yaitu yang pertama setiap kelompok diminta untuk menyusun laporan proyek secara lengkap. Kedua, setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil proyeknya, baik itu berupa alat-alat generator sederhana dan laporan praktikum dalam bentuk PowerPoint. Lalu yang ketiga, pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan evaluasi dan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Lalu di sini ada lembar penilaian proyek, yaitu aspek yang pertama itu yang dinilai perencanaan. Lalu yang kedua di sini ada pelaksanaan. Dengan itu persiapannya siswa dapat menyiapkan alat dan bahan untuk pelaksanaan proyek. Perancangannya itu siswa dapat merakit alat generator sederhana sesuai prosedur. Uji cobanya itu siswa dapat mengaplikasikan alat dan alat bekerja dengan baik. Lalu yang keempat itu pengamatan, siswa dapat melakukan pengamatan pada alat yang dibuat. Lalu yang ketiga aspeknya itu hasil proyek. Hasil proyek siswa dapat membuat alat peraga sebagai hasil proyek dengan baik. Lalu yang keempat, aspek yang dinilai yaitu pelaporan, di mana siswa dapat menyusun laporan secara sistematis, yaitu membuat judul, tujuan, desain, prosedur, hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan, dan dokumentasi yang sesuai dengan hasil proyek yang dibuat. Lalu yang kelima, aspek yang dinilai yaitu ketepatan waktu pengumpulan, yaitu ketepatan waktu siswa dapat mengumpulkan hasil proyek dan laporannya tepat waktu. Lalu selanjutnya ada rubrik penilaian proyek, yaitu yang pertama di sini aspek yang dinilai perencanaan. Kriterianya itu siswa dapat memahami tugas proyek, tujuan, konsep dasar, pembagian tugas kelompok, alat dan bahan, dan agenda proyek. Untuk indikatornya dapat dilihat di layar PPT. Lalu yang kedua yang aspek yang dinilai itu pelaksanaan. Dengan yang pertama itu persiapan, siswa dapat menyiapkan alat dan bahan untuk pelaksanaan proyek. Indikatornya bisa dilihat pada layar PPT. Lalu di sini yang kedua ada perancangan, yaitu siswa dapat merakit alat generator sederhana sesuai prosedur. Lalu di sini yang ketiga ada uji coba alat, siswa dapat mengaplikasikan alat dan alat bekerja dengan baik. Lalu di sini ada pengamatan, yaitu siswa dapat melakukan pengamatan pada alat yang dibuat. Di sini aspek yang dinilai itu hasil proyek, yaitu hasil proyeknya siswa dapat membuat alat peraga sebagai hasil proyek dengan baik, dengan bobotnya yaitu 30%.
Untuk yang keempat yaitu aspek yang dinilai pelaporan, yaitu siswa dapat menyusun laporan secara sistematis, memuat judul, tujuan, desain, prosedur, hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan, dan dokumentasi yang sesuai dengan hasil proyek yang dibuat dengan bobotnya itu 25%. Yaitu yang kelima di sini ada aspek yang dinilai itu ketepatan waktu pengumpulan. Di sini siswa dapat mengumpulkan hasil proyek dan laporannya tepat waktu dengan bobotnya itu 5%. Di sini di bawah ada pengolahan nilai. Pengolahan nilai dari seluruhnya itu yang pertama itu ada perencanaan, yaitu dengan skor dibagi 4 dikali 10, lalu yang kedua ada pelaksanaan, skor dibagi 12 dikali 30, lalu yang ketiga ada hasil proyek dengan skor dibagi 4 kali 30, lalu yang keempat ada pelaporan, yaitu skor dibagi 4 dikali 25, lalu yang terakhir di sini ada ketepatan waktu pengumpulan dengan skor dibagi 4 dikali 5, dengan dijumlah saja nilai proyek keseluruhannya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu penilaian produk. Untuk mata pelajarannya fisika, kelas 12, semester ganjil, dengan kompetensi dasar 3.4, menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.4, melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik, berikut presentasi hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi pokoknya yaitu aplikasi induksi elektromagnetik pada generator dan transformator. Untuk indikator soalnya, peserta didik dapat membuat produk sederhana berupa poster penerapan induksi elektromagnetik dalam teknologi. Untuk tugas penilaian produk, yaitu peserta didik dapat berkreasi dalam membuat produk berupa poster dengan tema penerapan induksi elektromagnetik dalam teknologi, dengan petunjuk umum dan dari guru sebagai tugas produk pada materi aplikasi induksi elektromagnetik pada generator dan transformator. Tugas dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 3 peserta didik. Peserta didik dapat membuat poster tersebut sesuai dengan kreativitas siswa. Next. Berikut merupakan lembar penilaian produk dengan aspek penilaian terdiri dari perencanaan dengan kriteria persiapan alat dan bahan, menentukan tema produk, menentukan judul produk. Next. Untuk yang kedua ada pelaksanaan. Yang ketiga ada hasil produk dengan kriteria isi, bahasa, desain, gambar, dan yang terakhir tujuan penyampaian pesan. Untuk yang keempat ada ketepatan waktu pengumpulan yang terdiri dengan kriteria ketepatan waktu. Next. Berikut merupakan rubrik penilaian produk. Next. 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 Untuk pengolahan nilainya ada perencanaan, pelaksanaan, hasil produk, dan ketepatan produk. Untuk nilai produknya nanti ditambahkan semuanya. Sehingga untuk nilai psikomotorik itu sama dengan nilai proyek ditambah dengan nilai produk dibagi 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu subbab yang ketiga yaitu komponen afektif. Untuk penilaian dari komponen afektif atau sikap dilakukan guru secara kondisional dengan langsung menilai siswa dalam kelas dan dilakukan dengan waktu beberapa pertemuan sesuai dengan materi yang diajarkan. Untuk lembar dari penilaian
afektif atau sikap itu sendiri dapat dilihat pada layar PPT, di mana di situ ada yang dinilai ada ketelitian, kedisiplinan, keaktifan, kerjasama, tanggung jawab, dan toleransi. Next. Baik, untuk di sini aspek yang dinilai itu yang pertama ketelitian, kriterianya ada 4 dan skornya juga rentangnya dari 1 sampai 4, indikatornya dapat dilihat pada layar. Yang kedua itu ada kedisiplinan. Selanjutnya kedisiplinan, ketiga keaktifan, keempat kerjasama, kelima tanggung jawab, dan keenam yaitu toleransi. Nah, untuk pengolahan nilai dari afektif itu sendiri, yaitu nilai dari keterampilan, nilai KT, KD ditambah dengan KA, kemudian kerjasama, tanggung jawab, toleransi, di mana keenamnya itu dijumlahkan kemudian dibagi 24 dikali dengan 100. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu portofolio untuk 1 KD. Portofolio pada kompetensi dasar ini memuat nilai akhir setiap siswa dan dokumentasi pembelajaran untuk 1 KD. Dengan perhitungan nilai akhir yaitu nilai sama dengan kognitif plus psikomotorik plus afektif dibagi 3. Berikut merupakan lembar penilaian portofolio untuk 1 KD dapat dilihat pada layar PPT. Selanjutnya, dokumentasi pembelajaran 1 KD. Dokumentasi ini berisi bukti proses pembelajaran, penilaian proyek, penilaian produk, dan juga penugasan. Selanjutnya, untuk portofolio untuk 1 semester. Portofolio ini memuat nilai rapor mahasiswa pada 1 semester dan juga dokumentasi pembelajaran dalam kurun waktu 1 semester. Berikut merupakan lembar penilaian portofolio untuk 1 semester dapat dilihat pada layar PPT. Untuk dokumentasi pembelajaran 1 semester berisi bukti proses pembelajaran pada setiap materi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hasil validasi dari dosen dan juga guru. Oke, baik. Di sini mohon izin melampirkan untuk hasil validasi dari salah satu dosen, yaitu Bapak Ahmad Suryadi, MPD, dari Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan kebetulan kemarin di beberapa offering di S1 Pendidikan Fisika 2020 itu sempat diajar oleh bapaknya dalam mata kuliah pembelajaran fisika yang diampu oleh Ibu Endang gitu. Jadi beliau ini dosen dari UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian untuk hasil validasinya yaitu sebagai berikut. Jadi untuk kelayakan isinya yaitu untuk mengenai kesesuaian rubrik terkait dengan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar itu mendapatkan skor 4
atau sangat baik. Kemudian kesesuaian rubrik dengan indikator yaitu skornya juga 4, yaitu sangat baik. Lalu kriteria kebahasaan, yang pertama penulisan sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia mendapatkan nilai 4 juga atau sangat baik. Kemudian yang kedua, dia menggunakan bahasa yang efektif dan komunikatif mendapatkan nilai 3 atau cukup baik. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa mudah dimengerti mendapatkan nilai 4 atau sangat baik. Lalu pada indikator penyajian, untuk kriteria yang pertama yaitu mengenai tujuan yang akan dicapai jelas, itu mendapatkan nilai atau skor 4 atau sangat baik. Kemudian yang kedua, mempermudah dalam melakukan penilaian mendapatkan skor 3 yaitu baik. Kemudian untuk yang terakhir yaitu fleksibel dapat digunakan oleh guru lain mendapatkan skor 4 atau sangat baik. Kemudian mengenai hasilnya dari validasinya, maka angket atau lembar portofolio yang telah kami buat berdasarkan validasi dari Bapak Ahmad Suryadi MPD itu layak digunakan dengan revisi. Kemudian berikut mengenai angket respon dosen yang telah diisi oleh Bapak Ahmad Suryadi. Jadi untuk pernyataan yang pertama yaitu portofolio dapat menilai seluruh aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan jawaban sangat setuju. Kemudian portofolio dapat membantu dan memudahkan pengajar dalam melakukan penilaian, sangat setuju. Kemudian yang ketiga, portofolio dapat menunjukkan perkembangan kemampuan siswa, sangat setuju. Kemudian yang keempat, portofolio dapat menunjukkan minat dan kreativitas siswa, setuju. Kemudian yang kelima, rubrik penilaian portofolio memuat indikator kunci dari kompetensi dasar yang akan dinilai pencapaiannya dengan portofolio, yaitu jawabannya sangat setuju. Kemudian yang keenam, rubrik memuat aspek-aspek penilaian yang relevan dengan tugas portofolio dengan jawaban setuju. Lalu yang ketujuh, rubrik mudah digunakan oleh pengajar maupun peserta didik dengan jawaban setuju. Kemudian yang kedelapan, rubrik menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, sangat setuju. Yang kesembilan, uraian tugas memuat kegiatan yang melatih siswa mengembangkan kompetensi dalam semua aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sangat setuju. Dan yang terakhir, tugas sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan diukur dengan jawaban yaitu sangat setuju. Itu tadi merupakan hasil validasi dan juga angket respon dosen dari Bapak Ahmad Suryadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu lembar validasi guru yang telah diisi oleh Ibu Mustafiratun Nisa, SPD dari instansi SMAN 1 Tembelang, Kabupaten Jombang. Berikut merupakan hasil validasinya. Jadi untuk indikator yang pertama mengenai kelayakan isi, untuk kriterianya yang pertama yaitu kesesuaian rubrik dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar itu 4 atau sangat baik. Kemudian yang kedua, kesesuaian rubrik dengan indikator yaitu mendapatkan skor 4 sangat baik. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua yaitu mengenai kebahasaan. Untuk kriteria yang pertama yaitu penulisan sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia mendapat skor 3 atau baik. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang efektif dan komunikatif mendapatkan skor 3 yaitu baik. Kemudian yang ketiga, bahasa mudah dimengerti mendapatkan skor 4 yaitu sangat baik. Kemudian indikator yang ketiga yaitu mengenai penyajian. Untuk kriteria yang pertama yaitu tujuan yang akan dicapai jelas mendapatkan skor 4 atau sangat baik. Kemudian yang kedua, mempermudah dalam melakukan penilaian mendapatkan skor 4 sangat baik. Kemudian fleksibel dapat digunakan oleh guru lain mendapatkan skor 4 atau sangat baik. Sehingga di sini untuk lembar portofolio yang sudah divalidasi oleh Ibu Mustafiratun Nisa
dapat layak digunakan dengan revisi. Kemudian angket respon yang sudah diisi oleh guru atau Ibu Mustafiratun Nisa. Yang pertama yaitu untuk pernyataan yang pertama, portofolio dapat menilai seluruh aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, mendapatkan penilaian yaitu sangat setuju. Yang kedua, portofolio dapat membantu dan memudahkan pengajar dalam melakukan penilaian, sangat setuju. Yang ketiga, portofolio dapat menunjukkan perkembangan kemampuan siswa, sangat setuju. Yang keempat, portofolio dapat menunjukkan minat dan kreativitas siswa, sangat setuju. Yang kelima, rubrik penilaian portofolio memuat indikator kunci dari kompetensi dasar yang akan dinilai pencapaiannya dengan portofolio, sangat setuju. Yang keenam, rubrik memuat aspek-aspek penilaian yang relevan dengan tugas portofolio, sangat setuju. Yang ketujuh, rubrik mudah digunakan oleh pengajar maupun peserta didik, sangat setuju. Kemudian yang kedelapan, rubrik menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, sangat setuju. 9. Uraian tugas memuat kegiatan yang melatih siswa mengembangkan kompetensi dalam semua aspek, baik kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, sangat setuju. Yang terakhir, tugas sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan diukur, dengan jawaban sangat setuju. Baik, itu tadi pemaparan hasil revisi mengenai lembar penilaian portofolio dan juga hasil validasi dan juga angket respon yang sudah diisi oleh dosen dan guru. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bapak Husaini. Baik, terima kasih Mas Dian ya. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Sudah validasi ya. Oke, silakan. Jadi ini nanti saudara ketika akan penelitian nanti skripsinya nanti akan menggunakan model seperti itu ya. Jadi Anda validasi dulu, terus nanti setelah ada validasi perlu diperbaiki, tinggal diperbaiki lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau dari kelompok yang gandengannya tadi yang disampaikan Mbak Margareta ya. Kelompok berapa tadi? Silakan kalau ada masukan ya. Atau ada pertanyaan silakan disampaikan. Mungkin pengalaman-pengalaman dari temannya. Kelompok 5 mungkin ada pertanyaan tuh kelompok 1. Kelompok 1 ini ya. Ya. Iya, Bapak. Oke, kelompok 5 mungkin ada pertanyaan tuh kelompok 1. Sambil menunggu pertanyaan, ada pertanyaan. Untuk kelompok Mas Dian sama Mas Adi sama Mbak Putri ya, Mbak Siti dan Mbak Retni ini. Kemarin pengalaman yang berharga ketika validasi ke dosen sama ke guru kemarin bagaimana ceritanya? Jadi izin menjawab ya, Pak. Jadi kemarin sebelum kita validasi itu kami mencoba untuk ngoreksi kembali lembar penilaian portofolio kami dan merevisi dengan mencari referensi yang lain dan juga bercermin dari hasil presentasi kelompok yang lain yang menurut kami itu bagus. Itu kemudian kemarin itu kami sudah mencoba memvalidasi ke ketiga dosen di 2 dosen UM,
Kemudian satu dosen itu tadi dari Hidayatullah kebetulan juga sekarang S3 di UM, kemudian validasi ke satu guru di Kabupaten Jombang gitu Pak. Nah kemudian untuk yang dua dosen dari UM sendiri itu yang satu sepertinya validasinya belum selesai gitu Pak. Kemudian yang satu tidak mendapat feedback. Jadi kami masih mendapatkan 2 feedback validasi saja gitu, sehingga kita yang kita paparkan cuman 2 hasil itu tadi gitu. Kemudian untuk pengalamannya ya yang berharga, mungkin ini merupakan kayak validasi pertama kami dari hasil pembuatan instrumen dan juga lembar penilaian portofolio yang sudah kami buat gitu Pak. Sehingga kami bisa lebih mengoreksi lebih lanjut, dan mungkin kalau sudah ada yang sudah benar, kita juga lebih pede gitu Pak buat memakainya gitu Pak. Mungkin itu. Oke, jangan lupa nanti di laporan akhirnya dibahas ya apa saja yang saran dari validator, nanti terus apa perbaikannya, terus cara menggunakannya seperti apa, itu yang paling penting ya. Oke, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oke, yang paling penting itu ketika validasi ya, yang paling penting itu Anda bisa diskusi dengan validatornya. Jadi kalau yang dicawang-cawang itu misalkan sudah cocok apa tidak, terus dan sebagainya, itu kan cenderung kuantitatif ya. Kuantitatif itu artinya gimana ya? Dia tidak begitu detail. Jadi dia itu tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaan misalkan, oh ini sudah misalkan cocok dengan materi ini, sudah sesuai, tampilan bagus. Kadang itu kan kita cuma dapat gambaran kulitnya saja. Nah, yang paling penting berikutnya nanti ketika validasi itu ada proses diskusi kualitatifnya. Nah, itu misalkan jadi bisa ditanyakan, dan validasi sebenarnya itu kalau secara ilmiah tidak harus bentuk kuantitatif. Nah, itu yang kejadian selama ini kan teman-teman skripsi kan rata-rata kuantitatif semua. Sudah sesuai atau tidak, terus sarannya bagaimana. Itu bisa cuma hanya wawancara juga boleh itu validasinya ya. Jadi saudara bisa tanya jawab dengan validatornya, misalkan kan tadi kan ada 3 dosen. Nah, itu masalahnya mereka kan kadang waktunya sangat padat sekali ya, apalagi ketika kerja. Beruntung tadi dapat dosen yang lagi tugas belajar ya. Padahal mereka juga jadwalnya padat seharusnya. Tapi karena lagi tugas belajar, lagi bisa mudah kita ganggu. Khawatirnya ketika aktif, nah itu yang susah biasanya. Nah, mereka ada acara atau jadwal yang sangat padat. Nah, itu yang penting itu sebenarnya saudara bisa diskusi sebenarnya. Gimana Pak atau Bu, ini sudah cocok nggak kalau saya gunakan ini? Oh, sudah cocok. Terus bagaimana pendapatnya yang misalkan perlu nggak disempurnakan? Oh, tidak usah. Itu nggak apa-apa. Jadi kita rekam, kita interview seperti itu boleh, nggak apa-apa itu. Nah, masalahnya selama ini yang kita pakai kan teman-teman kuantitatif. Oh, 70% udah bagus, berarti bisa digunakan. Nah, gitu kan. Padahal sebenarnya lebih bermakna kalau kualitatif sebenarnya. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya tujuan pembelajaran saya, jadi kalau ukurnya instrumen itu kan ada tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Kemudian berikutnya kan kita ingin mereka itu mencapai itu dengan instrumen ini, kita bisa ngukur. Nah, yang penting di sana. Jadi disampaikan, Bu, tujuan pembelajaran saya itu ingin mengukur masalah ini, masalah capaian pembelajaran yang ini. Sesuai nggak instrumen saya? Oh, sudah sesuai, oke. Kalau dari bahasa bagaimana Bapak Ibu? Bisa nggak ngukur ini misalkan? Oh bisa. Jadi kita catat begitu. Kalau misalkan bisa, alasannya apa gitu ya. Oke. Saya kira begitu ya. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok Mas Dian, Mas Hadi ini atau Mbak Siti dan sebagainya ini? Oh, silakan. Oh Mas Dian silakan. Kalau ada yang disampaikan, silakan Mas. Izin bertanya Bapak, untuk ini kan masih ada yang belum selesai untuk validasinya, itu nanti dilampirkan juga atau bagaimana Bapak?
ataukah yang cuman dipresentasikan? Kalau sudah selesai, kalau sudah selesai boleh dilampirkan. Kalau tidak selesai, saya kira tidak apa-apa, 2 orang cukup ya. Guru dengan dosen itu saya kira sudah cukup. Guru saja nggak apa-apa, dosen saja tidak apa-apa ya. Yang penting nanti dicatat ya, masukan dari mereka seperti apa, hasilnya seperti apa. Oke, baik. Gitu ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Dibahas. Jadi, ya sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa pindah ke kelompok berikutnya, kelompok 5 berarti ya. Ya betul, kelompok 5. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ini kesempatan sebenarnya ada diskusi dengan teman-teman yang sudah melakukan penelitian nih ya. Mas Iksan, silakan Mas Iksan. Ini kesempatan berharga loh Ya, ya, Pak, ada diskusi terima dengan kasih. teman ini. Ya silakan Mas. Ya, saya ingin nanya ke kelompok 1 itu tentang ini, Pak. Hal apa aja itu yang udah dirubah dari penilaian sebelumnya, terus yang sekarang itu apa aja yang udah dirubah gitu. Oke, pertanyaan menarik dari Mas Iksan ini ya. Jadi apakah ada yang dirubah atau tidak? Jadi ini kesempatan saudara ya, Anda bisa belajar dari teman-teman yang langsung praktek di lapangan ya. Apakah sudah ada yang dirubah atau tidak? Kalau misalkan dirubah, kenapa dirubah? Kalau tidak, misalkan kenapa tidak dirubah? Artinya. Jadi yang punya hak untuk merubah tidaknya ini ya saudara yang kelompok 1 ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan, oh ini harus dirubah, enggak harus begitu ya. Beda. Silakan Mas Hadi atau Mas Dian atau Mbak Siti atau Mbak Rednya atau Mbak Putri ya, silakan salah satu. Silakan, ada yang mau disampaikan? Saya izin menjawab. Silakan Mbak Siti. Baik, untuk yang kami rubah dari penilaian sebelumnya, yang di presentasi sebelumnya, terus sama yang kami validasi ini, untuk yang pertama itu kan yang di lembar portofolio sebelumnya itu tidak selengkap penilaian portofolio yang kami buat ini untuk divalidasi. Seperti kayak di penilaian portofolio sebelumnya itu kami hanya melampirkan atau cuman ada di isinya itu hanya ada penilaian keterampilan saja. Jadi hanya ada psikomotoriknya. Nah, setelah kami berdiskusi sekelompok, kami memutuskan untuk kita ubah semuanya itu, dari semua penilaian dari psikomotorik, afektif, kognitif itu kita masukkan ke dalam penilaian portofolio ini. Kemudian kan awalnya itu di portofolio sebelumnya itu ada kayak penilaian diri. Nah, untuk di sini itu kami hanya melampirkan untuk dari penilaian dari guru itu sendiri. Mungkin ada tambahan dari teman kelompok saya. Silakan ditambahkan. Ini penting sekali ya, dapat pengalaman dari teman-teman yang sudah melakukan validasi ya. Jadi validasi ini merupakan tahapan saudara sebelum menggunakan instrumen ini. Jadi meskipun nanti jadi guru atau jadi peneliti, semuanya harus valid. Ya, oke, silakan ada tambahan lagi. Izin menambahkan Bapak. Silakan. Jadi kemarin yang sempat kami rubah juga itu, kami kemarin kan untuk portofolio ini kami masukkan semuanya untuk yang dari penilaian praktik, kemudian penilaian produk, penilaian proyek. Kemudian kami kemarin itu menentukan untuk yang revisi ya, untuk kami tentukan mana yang layak untuk kami masukkan ke dalam penilaian portofolio. Jadi kami kemarin itu akhirnya menentukan yang cocok buat penilaian portofolio itu hanya yang proyek sama yang produk gitu Pak. Jadi nggak semuanya yang sifat psikomotorik itu nanti bisa dimasukkan ke penilaian portofolio. Tetapi itu juga fleksibel, bisa sesuai dengan kebutuhan gurunya, mau menilai atau memilih yang mana gitu Pak.
Baik, terima kasih dari Mas Dian. Ini sebenarnya Mas Iksan sana juga nih kayaknya. Oke. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Ini kita hari ini minggu keberapa nih? 14 atau 13 ini? 14 14 Bapak. 14, oke. Nanti kita ujiannya apa? Pekan final itu kan minggu ke-16 ya. Nah, nanti selesai nggak selesai presentasi kita minggu depan ini yang terakhir. Yang kita presentasi sedapatnya saja ya. Kita apa adanya. Saya kira begitu. Terima kasih kelompok 1. Selamat ya. Bagus penampilannya ya. Oke, usahanya juga sudah maksimal, udah mau apa ke dosen, 3 dosen tadi ya. Itulah namanya hidup ya. Tidak bisa 100% dapat semuanya, yang penting sedapatnya saja. Yang penting udah usaha maksimalnya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 5. Silakan, kelompok 5. Kalau misalkan nanti tidak presentasi semua tidak apa-apa ya, dipilih yang menarik menurut saudara semua. Jadi usahakan minggu depan semua selesai presentasi, dapat sesuatu yang menarik, bisa disampaikan ke temannya, temannya bisa belajar dari pengalaman saudara gitu ya. Silakan dari kelompok 5. Silakan, sudah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil validitas tentang instrumen penilaian portofolio. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Bintan Nuli Irfania, kemudian ada Wulida Eka Fauzia, ada Anasya, dan Khairun Nisa, dan juga Nabila. Selanjutnya berikut merupakan tentang instrumen penilaian portofolio. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen penilaian portofolio kelompok kami. Dengan 4 macam portofolio. Yang pertama, mengenai proyek dan laporan dongkrak hidrolik sederhana, produk dan laporan prinsip kesetimbangan benda tegar, kemudian laporan praktikum percobaan tagih bocor dengan hukum Bernoulli, dan selanjutnya yaitu mengenai resume materi. Aspek yang dinilai yaitu mengenai waktu pengumpulan, keterampilan, hasil akhir proyek, isi laporan, dan sistematika laporan. Dari 3 macam portofolio itu menggunakan aspek yang sama. Dan yang membedakan yaitu pada resume materi dengan aspek penilaian yaitu waktu pengumpulan dan kelengkapan isi. Kemudian selanjutnya yaitu dari aspek dinilai itu didapatkan skor dan catatan. Untuk skornya yaitu pada nilai akhir dijumlah nanti dengan total skor yang diperoleh dibagi dengan total skor maksimal dikalikan dengan 100, di mana skor maksimal yaitu 60.
dengan kategori penilaian, yaitu yang pertama dengan predikat A nilai 93 sampai 100, kemudian predikat B nilai 84 sampai 92, dan predikat C nilai 75 sampai 83, dan predikat D kurang dari 75. Di mana setiap hasil dari penilaian yang lain dimasukkan kepada portofolio. Untuk selanjutnya yaitu mengenai validasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk lembar validasi yang pertama, untuk lembar validasi ini kami melakukan validasi ke 3 guru. Yang pertama, validator dari Erni Susianti. Dengan aspek penilaian, yang pertama ke format, kejelasan bagian-bagian instrumen dengan poin 4, dan pengaturan ruang atau tata letak dengan poin 4, kemudian jenis dan ukuran dengan poin 4. Kemudian untuk bahasa, kebenaran tata bahasa dengan poin 4, dan keseluruhan struktur kalimat dengan poin 3. Kemudian sifat komunikatif bahasa yang digunakan poin 4. Untuk isi, kebenaran materi atau isi diperoleh poin 3, dan pengelompokan dalam bagian-bagian yang logis dengan poin 4. Kesesuaian indikator penilaian dengan poin 3, dan metode penyajian dengan poin 3. Untuk hasil validitas ke Bu Erni ini diperoleh total 36, yaitu dengan predikat sangat layak. Untuk catatannya, aspek penilaiannya sudah jelas dan baik. Selanjutnya untuk validator selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya untuk penilai yaitu validasi yang bernama Elvin Nuri Kirdani. Dengan aspek penilaian yang dinilai, kejelasan bagian instrumen 4, pengaturan ruang dan data letak 4, jenis dan ukuran yang sesuai 4, kebenaran tata bahasa 4, kesederhanaan struktur kalimat 4, sifat komunikatif bahasa yang digunakan 3, dalam isi kebenaran materi atau isi 4, dikelompokkan dalam bagian-bagian yang logis 4, kesesuaian indikator penilaian dengan indikator yang dalam silabus 3, metode penyajian 3, rentang nilai 40 dikurangi 10 per 4. Dengan hasil yang didapatkan yaitu skornya 37 dengan predikat yang sangat layak. Untuk saran, aspek penilaian sudah jelas dan pengelompokan pembagian tugas portofolio sudah jelas. Berikutnya, untuk instrumen yang validasi akan dijelaskan teman saya. Untuk lembar validasi yang selanjutnya, dengan penilai Bu Rismatul Aziza,
dengan aspek yang dinilai, kejelasan bagian-bagian instrumen dengan skala penilaian 2, pengaturan ruang atau tata letak dengan nilai 3, jenis dan ukuran huruf yang sesuai nilainya 4, untuk bahasa, kebenaran tata bahasa 3, kesederhanaan struktur kalimat 3, sifat komunikatif bahasa yang digunakan nilai 3, untuk isi, kebenaran materi atau isi dengan nilai 3, dikelompokkan dalam bagian-bagian yang logis dengan nilai 3, kesesuaian indikator, penilaian dengan indikator dalam silabus 3, metode penyajiannya dengan nilai 3 dengan skor total 28. Next. Untuk saran dari penilai, yaitu lebih dijabarkan lagi pada bagian aspek yang dinilai untuk menentukan kategori penilaian. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu yang bisa kami presentasikan. Dari anggota kelas lainnya ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan untuk dari kelompok 5 ini ya. Mungkin bisa ditunjukkan yang paling menarik versi kelompok 5 ini yang mana yang menarik? Apa yang misalkan ada yang dirubah dari posisinya atau bagaimana? Ini validasi dengan siapa saja ini kelompok 5? Maksudnya beliaunya guru atau guru fisika, Pak. Guru fisika ya. Oke. Gimana pengalamannya ketika validasi kemarin? Apakah susah atau bagaimana izinnya? Kenapa, Pak? Ketika izin dengan beliaunya itu susah atau tidak? Untuk izinnya awalnya via chat dulu, Pak. Kemudian ada janjian bertemu dengan beliaunya. Oh gitu. Untuk ya Pak, untuk ke guru ini, untuk ke yang saya minta validasinya tidak susah Pak. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Oke. Gimana yang lain? Jadi pengalaman ya nanti saudara kalau sudah jadi guru atau jadi dosen. Nah ini kalau apa ada teman-teman yang validasi dimudahkan ya. Kalau susah kasihan apa yang minta validasi ya. Oke. Terus bagaimana? Ada yang mana di mana? Ada yang perlu direvisi banyak nggak kemarin? Atau ada yang dibenahi nggak? Atau dibiarkan tetap apa adanya? Iya Pak, masih apa adanya Pak. Untuk yang saya minta validasi, ini kan penilaian portofolio, jadi di portofolio ada keterangan misalnya laporan tentang praktikum. Nah itu ditanyain Pak dulu praktikumnya kayak gimana. Terus baru ibunya ke validitas portofolionya. Oke. Oke, bisa ditunjukkan seperti apa kemarin yang portofolio? Yang ditunjukkan seperti apa, terus saran dari apa validatornya seperti apa gitu. Oh, dari Madura juga, Pamekasan ini ya. Ini sampai ke sekolahnya langsung ini ya? Iya, Bapak. Saya janjian di tempatnya, Pak. Enggak apa-apa lah, sekalian jalan-jalan kalau perlu ya. Biar Anda enak, biasanya ketemu guru-guru itu dapat pesan nanti. Semangat ya belajarnya gitu nanti. Oke, ini portofolionya ya. Iya, Pak. Oke. Jadi
Jadi portofolio itu tergantung tujuan bab ya nanti saudara ketika jadi guru. Jadi kalau portofolionya itu memberikan kebebasan kepada siswa, misalkan apa ya, siswa misalkan, terutama portofolio itu penting kalau sifatnya itu sukarela ya. Kayak misalkan tadi saya buat portofolio misalkan Anda melakukan validasi berapa dosen misalkan ya, misal gitu. Misalkan kalau 3 dosen nilainya 10. Misalkan kalau 2 dosen nilainya 7, 1 dosen nilainya 5 misalnya. Tapi dosennya bebas, maksimal nilai 10 gitu. Nah, ini portofolio akan berfungsi di sana yang baik. Nah, misalkan produk dan laporan prinsip kesetimbangan benar tegar ya misalkan ya. Mereka menghasilkan 2 produk dan ada videonya, misalkan produk tanpa video, itu nanti nilainya berbeda-beda, itu juga bagus ya untuk portofolio ya. Karena portofolio itu cenderung bersifat pribadi antara guru dengan siswa. Jadi biarkan mereka nyoba dengan keinginannya masing-masing, terus konsultasi ke kita. Nah itu tapi didokumentasikan. Dan terus nanti suruh ngumpulin dan kita nilai di sana ya. Itu yang perlu ditambahkan di sana nanti. Terus jangan lupa rubriknya nanti. Nah, rubriknya misalkan portofolio nomor 1 misalkan proyek dan laporan itu maksimal berapa. Kemudian produk dan laporan ini dari 1 kayaknya ya. Misalkan karya tulis maksimal berapa gitu ya. Jadi portofolio ke arah sana nanti. Terus mereka siswa diberi rubrik sendiri-sendiri, tujuannya biar mereka itu latihan tanggung jawab. Terutama ini penting kalau di sekolahnya tidak ada PR ya, karena ada beberapa sekolah tidak ada PR. Nah itu yang penting mereka itu gantinya mungkin bisa jadi portofolio. Nah nanti mereka diminta menonton misalkan video YouTube. Nah, disuruh buat silakan nonton video YouTube sebanyak-banyak nggak apa-apa, tapi maksimal 5 yang dinilai misalkan ya. Nah, itu mereka bagaimana buat resensi apa tidak. Nah, itu portofolio nanti fungsinya di sana. Dan siswa bisa diskusi dengan gurunya nanti. Bu, kalau begini bagaimana? Atau Pak, bagaimana kalau gini di sana ya. Itu masalah portofolio yang perlu ditambahkan di sana. Perlu rubriknya. Terus sifatnya kalau bisa kategori kalau orang hukum Islam itu sunnah gitu ya. Yang mereka boleh sebanyak-banyaknya, boleh sedikit. Nah, ini nanti bisa jadi nilai untuk mereka, itu portofolio. Oke, saya kira itu ya. Mungkin saya tambahkan itu aja, jangan banyak-banyak, nanti malah nggak selesai-selesai nanti. Oke, ada pertanyaan untuk teman dari kelompok 5 ini atau ada yang mau disampaikan dari kelompok 5? Semoga pengalamannya menambah enaknya dia ya. Oke, Mas Adi, silakan. Ya, terima kasih. Saya izin bertanya terkait dengan lembar validasinya ya. Jadi bagaimana kesimpulannya yaitu yang bisa diambil dari hasil validasi yang sudah dilakukan. Jadi apakah lembarnya itu layak digunakan dengan revisi, layak digunakan tanpa revisi, atau belum layak digunakan? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adi. Ini yang sering bisa ditulis di teman-teman skripsi ya. Kesimpulan akhirnya itu ada pilihan layak dengan revisi atau bisa langsung digunakan atau harus dibuat ulang gitu ya. Itu biasanya digunakan. Bagaimana kelompok 5? Apakah ada keterangan seperti itu di lembar validasinya kemarin? Ada, Pak. Untuk lembar validasinya ada keterangannya. Apa bisa ditunjukkan seperti apa kemarin? Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Mbak Nisa, ini kali ini manajer dari share screen-nya Mbak Nisa ya. Monggo Mbak Nisa. Oke. Jadi bebas ya untuk lembar validasi, boleh dicontreng-contreng seperti ini, boleh. Seperti Mas kelompok 1 tadi, Mas dan Mbak kelompok 1 boleh juga. Mana kesimpulan? Oh ini ya, cukup layak, kurang layak, layak gitu. Oke. Boleh seperti itu. Terus jangan segan-segan untuk diskusi ya Anda ketika temu validator ya. Terus dicatat. Nah, karena validator kan kadang mereka sibuk waktunya. Udahlah, Anda cukup sekian, cukup saya kembalikan. Nah, ini ketemu orang penting dalam tanda kutip ya, penting dalam bidang Anda.
karena ada orang penting punya pejabat gitu ya. Nah ini kesempatan mereka itu waktunya terbatas, meskipun guru, meskipun dosen ya, waktunya itu sama-sama terbatasnya. Jadi saudara ini mereka mau bersedia Anda wawancarai, Anda validasi itu beruntung sekali ya. Nah itu jangan dibuang waktunya, tanyakan, Bu, selain ini apa sih masukannya? Atau Pak, apa sih masukan lagi? Nah, itu mereka pasti ada masukan itu, berdasarkan pengalamannya masing-masing gitu ya. Nah itu kesempatan ditulis itu. Nah, untuk masalah kesimpulan layak tidak layaknya, itu nanti boleh juga ditanyakan, Bu gimana Bu? Apakah bisa saya gunakan langsung? Oh bisa, misalnya gitu ya. Jadi tidak harus tertulis, bisa jadi wawancara ya. Saya kira begitu, teman-teman kelompok 5 ya, dan kelompok 1. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 5? Tidak ada? Kalau tidak ada, bolehlah presentasi satu kali lagi ya. Yang singkat-singkat saja nggak apa-apa. Yang paling menarik yang mana? Terus kelompok 2 mungkin. Apakah kelompok 2 sudah ada? Baiklah, terima kasih kelompok 5. Oke, sebelum ditutup kelompok 5 ada yang mau disampaikan kata-kata terakhir sebelum meninggalkan layarnya masing-masing ya. Silakan kelompok 5, ada yang mau disampaikan? Mungkin pengalamannya yang menarik. Pak, saya izin bertanya tentang laporan akhirnya itu nanti dalam format seperti apa, atau hanya instrumen saja dan lembar validitas, atau perlu ada keterangan bagaimana Pak? Oke, itu saudara lembar validitas sama instrumennya dikumpulkan, tapi ditambahi kayak isi itu ya, kayak pendahuluan. Terus isinya misalkan setelah saya misalkan dibuat ceritanya ya, saya kemarin menggunakan validasi dengan ini gitu ya, apa yang didapatkan setelah validasi, terus apa yang Anda lakukan, terus kesimpulannya apa. Yang penting itu aja ya, dengan siapa, apa yang didapatkan, apa yang Anda lakukan, kesimpulannya apa ya. Jadi tidak usah terlalu banyak-banyak ya. Terutama pengalamannya itu apa sih, sudah disampaikan di sana ya. Jadi biar ada sesuatu yang bermanfaat untuk Anda dan yang membaca ternyata. Oke, ya, baik, Pak. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Bagaimana nih kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Apakah ada mau presentasi hari ini juga? Kelompok 2 atau kelompok 6, apakah ingin presentasi hari ini? Dari kelompok 2 mungkin minggu depan, Pak, karena masih belum selesai revisi keseluruhan. Tidak apa-apa ya. Yang penting nanti Anda di laporan akhirnya ya, tulisannya dirapikan. Terus kelompok untuk tugas untuk final testnya itu kita kan tidak ada tes. Nah nanti Anda catat pengalaman teman Anda, terus Anda komentari seperti itu, seperti biasa itu ya. Nanti yang kita nilai. Boleh pengalamannya kemarin ketika lapangan apa sih yang menarik dan bagaimana itu ya. Oke, baik. Kelompok yang selain kelompok 2, kelompok berapa yang kali? Kelompok 6 ya tadi ya. Apakah hari ini sudah cukup 2 kelompok saja? Kalau sudah cukup, mungkin kita akhiri ya. Nanti usahakan tampil presentasi, tidak usah panjang-panjang, fokus apa yang menarik dari Anda. Nah, nanti yang tampil nanti dapat nilai tambah juga ya, yang tampil sama yang bertanya ya, karena ada recordingnya ya. Oke. Mbak Roro Lisa Ismara, silahkan Mbak. Tidak ada pertanyaan. Ya Bapak, terima kasih. Mohon maaf tadi. Ini Bapak izin bertanya. Untuk validitas ini kan, lembar validasi itu kan subjektif ya Pak penilaiannya dari beberapa guru itu. Nah, ketika kita melakukan validasi itu kan misalkan kita 2 atau 3 orang ya Pak, itu kan subjektif, berarti kan penilaiannya berbeda-beda ya Pak. Bagaimana sih cara kita dapat menyimpulkan
apa ya, revisi, misalkan kita melakukan revisi, bagaimana sih cara kita menyimpulkan beberapa pendapat itu agar revisi yang kita lakukan itu baik, Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Roro. Jadi yang penting makanya tadi pentingnya kita diskusi dengan beliau semua yang kita minta validasinya ya. Jadi kita tanyakan apa sih yang kurang, apa yang lebih misalkan. Jangan oh ini perlu direvisi ini enaknya seperti apa Bu? Mungkin ada saran, ada yang perbaikan gitu ya. Nah, nanti itu setelah ada saran dari beliaunya validasinya, nah, baru kita bandingkan dengan apa yang kita inginkan itu. Oh ini sudah sesuai nih yang disampaikan oleh validator kita. Nah, baru dipakai gitu ya. Jadi konsepnya validasi sebenarnya lebih cenderung ke arah diskusi sih sebenarnya. Jadi dua arah ya antara Mbak Roro dengan validatornya begitu ya. Jadi ada dua pandangan, ada istilahnya interview itu cenderung ke arah sana. Jadi ada kalanya kadang pengalaman beliau itu tidak sesuai dengan yang terbaru atau dan sebagainya ya. Makanya validasi itu banyak pilihan, ada validasi ahli, ada validasi materi, ada validasi media, dan ada langsung praktek di lapangan. Nah, nanti mana yang terbaik itu ketika di lapangan itu sudah selesai, kita oh ini kayaknya harus direvisi ini harus dibenahi gitu ya. Maka itu yang pertama. Yang kedua perlu dilihat karena kita kan ini sebenarnya sebagai peneliti ya, kita terus belajar. Jadi saudara nanti makanya kalau jadi guru misalkan ya, Anda kan ada guru senior, nah Anda bisa diskusi terus dengan guru seniornya. Nanti akhirnya suatu saat nanti Anda jadi guru senior akhirnya terasah gitu ya. Kalau misalkan Anda dosen, misalkan dosen itu ada tingkatannya juga. Ada dosen tingkatan misalkan levelnya masih asisten ahli, kemudian lektor, ada kemudian yang lebih ahli lagi. Nah, itu mereka itu ada tahapannya. Sama dengan dosen S2, S3 itu, dosen S2 itu masih belum rata-rata masih belum license-nya atau surat ujinya itu masih belum penuh, ya, belum full ya. Nah, jadi mereka masih perlu belajar lagi. Nah, sedangkan yang sudah S3 itu mereka sudah sebagai peneliti awal, jadi mereka itu sudah benar-benar bisa meneliti mandiri gitu. Jadi gambaran seperti itu Mbak Roro ya. Apalagi kalau sudah profesor itu berarti mereka sudah benar-benar ahli. Nah, jadi makanya kita lebih cenderung terus berlatih, terus belajar, terus nanti memaknai ini sudah cocok nggak atau sudah berbeda tidak. Jadi gitu ya. Jadi kita kadang tidak bisa menerima penuh pendapat dari validator. Yang penting kita uji coba di lapangan, kita lihat apakah sudah sesuai harapan apa tidak. Saya kira begitu ya, Mbak Roro dan teman-teman. Baik, Bapak, terima kasih. Yuk, sama-sama. Jadi makanya ini kita belajar terus. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, ini sudah saya rekam ya. Nanti mau saya sih tadi mau saya live-kan di YouTube. Ini saya masih mencari caranya untuk Google Meet ini. Baiklah, kalau begitu sampai ketemu lagi minggu depan. Kalau tidak ada yang presentasi, minggu depan semoga semuanya bisa presentasi. Tidak usah panjang lebar, yang penting Anda jelaskan di mana yang menarik. Terus apa sih yang bisa Anda bagikan kepada teman-teman Anda ya. Terus yang lain jangan lupa untuk terus bertanya ya, karena dengan bertanya itu Anda bisa belajar. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Saya kira begitu. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 5 yang sudah berbagi pengalamannya. Semoga ini jadi bahan awal saudara yang ingin meneliti skripsi nanti. Saya kira begitu. Semoga sukses. Selamat siang, selamat sholat zuhur yang yang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Mungkin saya akhiri ya, sama-sama. Mohon maaf ya.
Halo. Mas. Apaan aja? Di-record. Reta.